Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok hukum adat, mata kuliah penghantar hukum Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum adat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adi Prasetyo, NIM B1A1222191. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Putra Pradana. Saya dari kelompok hukum adat dengan NIM B1K1 22205. Perkenalkan, nama saya Johannes Parsaura Nenggolan dengan NIM B1A1222184. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dirga Winata Sinuraya dengan NIM B1A1 22196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Pramana dengan NIM B1A1 22175 kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rehan Abdillah dengan NIM B1A1 22159. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan masuk ke materi pertama, yaitu istilah dan pengertian adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah A. Adanya tingkah laku seseorang. B. Dilakukan terus-menerus. C. Adanya dimensi waktu. D. Diikuti oleh orang lain. Ada istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Ada istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula ada istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum hingga menjadi hukum adat. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok saya, yaitu istilah hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snook Hurgronje, yang dalam bukunya berjudul De Aardjegers menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat rek atau dalam bahasa Belanda, yaitu memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial atau social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. 4. Ingin melanjutkan materi hukum adat. Definisi hukum adat menurut para ahli. Sukamto mengatakan, hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi atau akibat hukum. Menurut Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah Hindia. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan ialah hukum adat ialah hukum kebiasaan yang memiliki akibat hukum dan memiliki sanksi, yang artinya aturan tersebut dibuat dari perilaku turun-temurun yang tumbuh dan berkembang, yang harus ditaati dan sudah diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, hukum adat disebut hukum tidak tertulis. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang ciri-ciri hukum adat. Yaitu yang pertama, tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. Yang kedua, tidak tersusun secara sistematis. Yang ketiga, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. Yang keempat, tidak teratur. Yang kelima, keputusannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan. Dan yang terakhir, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Pramana dengan NIM B1A1 22175 kelas D. Kelompok hukum adat akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang sejarah hukum adat. Sejarah hukum adat terbagi pada dua zaman. Yang pertama pada zaman Daendels pada tahun 1808 sampai 1811, beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa.
jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Kedua, pada zaman Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam bentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu Regulation for the More Effectual Administration of Justice in the Provincial Court of Java yang mengatur tentang 1. Residen menjabat sekaligus sebagai kepala hakim. 2. Susunan pengadilan terdiri dari Resident Court, Bupati's Court, Division Court, Circuit of Court, atau pengadilan keliling. 3. Native Law dan Unchained Custom untuk Bupati's Court, dan untuk residen atau orang Inggris memakai hukum Inggris. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Putra Pradana. Saya dari kelompok hukum adat dengan NIM B1K1 22205 kelas D. Baiklah, kali ini saya akan membacakan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang sumber hukum adat. Sumber hukum adat Wilbron. Sumber hukum adat Wilbron adalah hukum adat dalam arti dari mana hukum adat itu timbul, atau sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Wilbron tersebut tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, Wilbron merupakan konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sumber hukum adat Wilbron adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini menunjukkan adanya lembaga tertentu yang berwenang mengeluarkan peraturan. Sumber hukum ini digunakan dalam hukum tata negara yang mengatur tentang lembaga negara sesuai dengan wewenangnya dapat mengeluarkan peraturan. Yang kedua, sumber hukum Ken-Brown. Sumber hukum Ken-Brown adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum Ken-Brown ini menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaga negara. Ken-Brown adalah sumber hukum dalam arti di mana hukum dapat diketahui atau ditemukan. Oleh karena itu, sumber di mana asas-asas hukum mendapatkan dirinya dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Baiklah, yang kedua, corak hukum adat di Indonesia. Yang pertama, bercorak kontan atau tunai. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbiolis, atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak bersamaan waktunya, tak kala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi, dan lain-lain. Corak yang kedua, bercorak konkret. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum tertentu harus dinyatakan
dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semuanya harus disertai tindakan nyata. Tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lain. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkret atau nyata. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjar. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.